Halo semua, bertemu lagi dengan Bu Nimas. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Bu Nimas sudah membahas sub persamaan garis lurus bagian ketiga, yaitu tentang menyusun persamaan garis lurus. Nah, pada video kali ini, Bu Nimas akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang sifat-sifat garis lurus. So, siapkan alat tulis kalian. Let's go! Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami 4 indikator berikut. Yang pertama, memahami sifat-sifat garis lurus. Yang kedua, bisa membedakan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus. Yang ketiga, bisa menentukan persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan juga sejajar dengan sumbu Y. Yang keempat, menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Oke, lanjut. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke, persamaan garis lurus ada dua sifatnya. Jika yang pertama garisnya sejajar. Kalian pasti sudah paham ya sejajar itu seperti apa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ya rel kereta api. Sepanjang apapun rel kereta api dia tidak akan berpotongan. Kalau garis relnya itu dia berpotongan, pasti nanti keretanya ya jalannya pasti nggak beraturan. Oke? Ini gambarnya seperti ini. Ada garis merah dan garis biru. Jadi kalau garis merah itu diperpanjang sampai ke atas ataupun ke bawah, garis birunya juga diperpanjang, dia tentu tidak akan berpotongan. Ya, karena apa? Ya, karena kemiringannya sama. Jadi syaratnya garis-garisnya itu tidak akan berpotongan dan gradiennya sama. Gradien itu artinya kemiringan. Jadi kalau dia miringnya ke kanan, maka garis birunya juga harus miring ke kanan. Rumusnya M1 sama dengan M2. M itu gradien. Jadi gradien garis yang pertama harus sama dengan gradien garis yang kedua. Bagaimana kalau garisnya itu yang tegak lurus? Garis-garis yang tegak lurus gambarnya seperti ini. Oke. Di sini ada garis merah AP dan garis biru BP ya. Dia berpotongan. Perpotongannya dia tidak sembarangan karena dia berpotongannya tegak lurus. Tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Ya. Sifat-sifatnya garisnya berpotongan tegak lurus 90 derajat. Dan hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Jadi kalau M1 dikalikan dengan M2 hasilnya harus negatif 1. Ya, jadi kalau gradiennya di sini 2, ini gradiennya negatif 1/2. Jadi 2 dikali negatif 1/2 hasilnya negatif 1. Jadi kalau perkaliannya hasilnya negatif 1, maka dia gradiennya garisnya tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya. Garis-garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, garis sejajar sumbu X. Kalian tentu tahu ya, sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Jadi kalau digambarkan garis yang sejajar sumbu X, pasti dia juga mendatar. Seperti ini. Sumbu X, dia garisnya lurus mendatar. Maka garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti garisnya garis yang mendatar juga. Jadi sifat-sifatnya garisnya horizontal atau mendatar dan gradien. Gradien itu kemiringan. Gradiennya sama dengan 0. Jadi gradiennya 0. Gradien itu artinya kemiringan. Jadi kalau dia mendatar kan dia tidak miring. Kalau tidak miring berarti gradiennya 0. Bagaimana kalau yang sejajar dengan sumbu Y? Kalau sejajar sumbu Y kan pasti Y kan tegak ya. Jadi kalian gambar garisnya juga akan tegak. Nah, seperti ini. Ini garis kuning A dengan garis hijau B. Dia akan tegak juga seperti sumbu Y. Jadi garisnya harus vertikal atau tegak. Dan gradiennya, ya gradiennya berapa? Kalau tadi gradiennya 0, kalau mendatar dia gradiennya 0. Jadi kalau dia tegak, dia gradiennya
tidak terdefinisi atau tidak hingga. Ini artinya gradiennya itu tidak bisa dihitung. Jadi artinya kemiringannya banyak sekali. Jadi gradiennya tidak terdefinisi. Oke, lanjut ya. Ini contoh soal. Tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Ini ada dua soal. Dua soal garis P dan garis Q. Ini syaratnya tadi ya, syaratnya sudah Ibu tulis di sini. Jika garis sejajar sumbu X, garisnya harus horizontal dan gradiennya 0. Kalau sejajar dengan sumbu Y, garisnya vertikal dan gradiennya tidak terdefinisi. Oke, sekarang kita hitung. Garis P yang melalui titik A 8,-3 dan B 5,-3, kita tentukan dulu X1, Y1-nya yang mana, X2, Y2-nya yang mana. Karena kita menentukan gradien. Ya, pasti titik A itu X1, Y1. Titik B, X2, Y2. Rumusnya gradien, ini juga sama ya. Rumusnya gradien, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya di sini negatif 3. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 3. Jadi belakang dikurangi belakang per depan dikurangi depan. Seperti ini. Negatif 3 dikurangi negatif 3 per 5 dikurangi 8. Berapakah negatif 3 dikurangi negatif 3? Ini jadi tambah ya. Negatif 3 ditambah 3 per 5 dikurangi 8. 5 kurangi 8, negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 berapa? 0 per negatif 3. 0 dibagi negatif 3, hasilnya 0. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun, hasilnya 0. Jadi sudah dapat nih, M, P, artinya gradien garis P, hasilnya 0. Nah, lihat dari soal ini. Pernyataan ini, manakah yang gradiennya 0? Oh, ternyata ini. Nah, karena gradiennya 0, maka bisa disimpulkan garisnya sejajar dengan sumbu X. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Sekarang yang kedua, garis Q yang melalui titik C dan D. Kalian sudah tahu X1 Y1-nya, X2 Y2. Masukkan ke rumus seperti nomor yang pertama. Y2 dikurangi Y1 berarti 4 dikurangi 1 per negatif 1 dikurangi negatif 1. Ya, belakang dikurangi belakang, depan dikurangi depan. Oke, seperti ini. 4 dikurangi 1, 3. Negatif 1 ditambah 1. Karena negatif ketemu negatif jadinya tambah. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya 3 per 0. Berapakah 3 dibagi 0? Ya, 3 dibagi 0 tidak terdefinisi. Gambarnya seperti ini lambangnya. Tidak terdefinisi. Jadi ini bukan 8 ya, tapi tidak terdefinisi. Nah, karena gradiennya tidak terdefinisi, maka dapat disimpulkan garis Q, oh ini garis Q adalah sejajar dengan sumbu Y. Oke, bisa dipahami ya. Oke, soal selanjutnya. Tentukan apakah garis-garis berikut ini sejajar. Ini soal yang ketiga ya. Garis P yang melalui titik A 7,-3 dan B 11,3 dengan garis Q yang melalui C negatif 9,0 dan D negatif 5,06. Negatif 5,6. Ini tadi syaratnya kalau garisnya sejajar gradiennya pasti sama. Jadi kita fungsinya cari dulu gradien AB dengan gradien CD. Cari dulu X1 Y1, X2 Y2, X1 Y1 dan X2 Y2. Masukkan ke rumus. MP dulu dicari, berarti MP itu AB dulu, AB dulu dicari. Jadi belakang kurangi belakang, depan kurangi depan. Nah, 3 dikurangi negatif 3 hasilnya tambah. Jadi 3 ditambah 3 hasilnya 6. 11 kurangi 7 hasilnya
4. Jadi 6/4. Ini bisa dikecilin lagi. Jadi kalau bilangannya ini bisa dibagi, ya kalian bagi lagi. Jadi hasilnya 3/2. Terus kita hitung MQ. MQ Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2-nya 6 dikurangi Y1-nya 0. 6 dikurangi 0 per negatif 5 dikurangi negatif 9. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Jadi 6/4. Kalau dikecilkan, 6/4 hasilnya 3/2 juga. Nah, setelah dihitung, ternyata gradien P dan gradien Q sama-sama 3/2. Kalau begitu, bisa disimpulkan, maka dapat disimpulkan garis P dan Q adalah garis-garis yang saling sejajar. Oke, bisa dipahami ya ini. Oke, soal yang keempat. Di antara persamaan garis berikut, manakah yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 5? Ini soalnya pilih I2 dengan I3. Jadi dari 3 garis ini, manakah yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 5? Ini lihat kotak ini. Y sama dengan MX plus C. M ini ya tadi kan gradien. Nah, di sini bisa diketahui Y sama dengan 2X tambah 5, berarti gradiennya adalah 2. Oke, gradiennya berarti di sini 2. Kan gradien kan yang angka di depan X ya. Angka di depan X berarti 2. Syaratnya garis sejajar itu gradiennya harus sama. Oke. Lihat yang I1. Y sama dengan 2X kurangi 8. Gradiennya berapa ini? Gradiennya ya juga 2, karena angka di depan X adalah 2. Jadi, karena gradiennya sama, yaitu M sama dengan 2, maka garis I1 sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, garis yang I sudah diketahui sejajar. Bagaimana kalau garis yang I yang kedua? Yang kedua, 4X kurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Ini bentuknya nggak sama seperti ini ya. Bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuknya adalah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini bentuknya AX, BY, CY. M sama dengan negatif A per B. Negatif A. A-nya berarti sini 4. Negatif 4 per B. B-nya di sini negatif 2. Ingat ya, ini ada kurang berarti artinya negatif. Jadi hasilnya negatif 4 per negatif 2. Negatif dibagi negatif sama dengan positif 2. Oke, dapat I2-nya sama dengan 2. Nah, karena gradiennya juga sama, yaitu 2, maka garis I2 juga sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Bagaimana dengan yang I3? 3Y sama dengan 6X dikurangi 1. Ini dirubah dulu bentuknya ke sini. Y sama dengan, ini kan masih 3Y. Supaya menjadi Y sama dengan, sama-sama dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 6/3. 1 dibagi 3, 1/3. Berapakah 6/3? 2. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 1/3. Ya, karena sudah bentuknya seperti ini, Y sama dengan, maka gradiennya dapat diketahui. Gradiennya pasti 2 juga. Nah, ini gradien angka di depan X. Itu adalah gradien. Karena gradiennya juga sama, yaitu M sama dengan 2, artinya garis I3 juga sejajar dengan soal, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, jadi caranya seperti itu. Kalian cari satu-satu persatu gradiennya, mana yang hasilnya sama dengan yang di soal, maka disebut gradien yang sama atau garis sejajar. Soal selanjutnya.
Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y kurangi 3X sama dengan 5 adalah, jadi kalian cari jawaban di antara 4 option jawaban seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Di sini titiknya negatif 3,6 dan sejajar dengan garis ini tadi 4Y kurangi 3X sama dengan 5. Soal garis ini diturunkan dulu ya. Kalian turunkan. Nah, kalau sudah kalian turunkan, itu garis ini melalui negatif 3,6. Jadi, titik negatif 3,6 itu dimasukkan ke sini. Negatif 3,6 tadi kan X, Y ya. X, Y. Jadi, 3 dikali X ini 4 dikali Y ini. Coba kita masukkan. Oh ya, 5 yang ini gimana Bu? 5-nya nggak usah dipakai. Karena kita mencari yang sama dengan garis Y dan X ini. 5-nya angka berapapun di belakang ini nggak usah dipakai, abaikan saja. Jadi yang kita pakai adalah Y dan X. Oke, tulis dulu 4Y sama dengan 4Y dikurangi 3X sama dengan 4 dikali Y-nya diganti 6 dikurangi 3 dikali 3-nya diganti negatif 3. 4 dikali 6 adalah 24. Dikurangi 4 kali 6 sama dengan 24. Dikurangi 3 kali negatif 3, hasilnya 9. Positif 9, karena negatif dikali negatif hasilnya positif. 24 ditambah 9 sama dengan 33. Jadi kembali lagi ke sini. Ke sini 4Y dikurangi 3X sama dengan 33. Nah, kalian lihat dari sini, mana yang jawabannya 4Y dikurangi 3X sama dengan 33. 4Y dikurangi 3X sama dengan 33. Oh, tidak ada. Nah, ini soalnya 4Y sama dengan semua, sedangkan di sini masih 4Y dikurangi 3X. Jadi, negatif 3X-nya dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi, 4Y sama dengan positif 3X ditambah 33, karena negatif 3X pindah menjadi positif 3X. Ini positif tetap. Nah, lihat jawabannya. Ada nggak jawabannya di sini? Oke, dapat. Jadi jawabannya adalah delta. Otomatis A, B, dan C jawabannya salah. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Soal selanjutnya, soal yang terakhir ini. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan 5,1. Ini soal A, B, C, D-nya. Lihat jawabannya. Garis yang sejajar tadi gradiennya sama ya. Cara yang pertama, cari dulu gradien dari dua titik. Dua titik ini tadi 34 dan 51. Y2-nya 1 kurangi 4 per X2-nya 5 dikurangi 3. 1 dikurangi 4 negatif 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi negatif 3 per 2. Setelah dapat gradiennya sama dengan negatif 3 per 2, masukkan ke persamaan garis lurus. Rumusnya ini tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y1-nya pakai yang ini. Ini kan tadi sudah dipakai ini. 3, 4, 5, 1 kan sudah dihitung. Yang 4, 6N-nya belum. Jadi ini X1, di sini Y1. Y dikurangi 6 sama dengan negatif 3 per 2 X dikurangi 4. Nah, negatif 3 per 2 dapat dari sini ya tadi. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikalikan silang. Dikali silang. 2-nya ke sini, jadi 2 dikali negatif Y dikurangi 6 sama dengan negatif 3 X dikurangi 4. Kalikan 2 kali Y, 2Y. 2 kali negatif 6, negatif 12.
Jadi 2Y dikurangi 12 sama dengan negatif 3 ditambah 12. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 3X ditambah 12. Lanjut. Negatif 3X-nya boleh dipindah. Atau negatif 12-nya yang pindah ke belakang dulu. Negatif 12 pindah ke belakang sini. Jadi 2Y sama dengan nih 2Y ditambah 3X. Ini tadi negatif 3X-nya pindah ke sini. Sama dengan 12. Ini pindah jadi tambah 12. 2Y ditambah 3X sama dengan 24. Cari di sini, ada nggak jawabannya 2Y tambah 3X sama dengan 24? Ya, ada. Jadi jawabannya adalah C. Otomatis A, B, C, dan D salah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, itulah video pembahasan tentang persamaan garis-garis yang sejajar. Untuk video selanjutnya, Dimas akan membahas bagian yang kelima, bagian yang terakhir, yaitu persamaan garis-garis yang saling tegak lurus. So, tetap stay tune ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu like, subscribe, dan komennya ya.